Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mustika Sari SPD. Saya calon guru penggerak Angkatan 4 Kota Palembang. Saya berasal dari SMP Padmajaya Palembang. Semua ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mustika Sari Mafira, CGP Angkatan 4 dari Kota Palembang. Baiklah, kali ini saya akan menampilkan aksi nyata dari model kucing. Selamat menyaksikan. Kalau setiap guru saya ngajar ini ribut sekali, selalu ribut ya. Itu apa masalahnya? Nah, jadi saya Ibu Irma, nanti kalau Ibu Irma mau nih bercerita sama teman kita, nanti silakan Ibu Irma, kita ngobrol-ngobrol sharing ya dengan Ibu Mustika ya. Oke, terima kasih Bu Irma. Waalaikumsalam, masuk Bu Irma. Ada bisa Bu Mustika bantu? Maaf mengganggu. Oh iya, ada apa? Cerita tentang sekolah yang saya mengajar tadi. Oh iya, saya sangat senang sekali ya Ibu Irma mau bercerita sharing. Siapa tahu dengan kita bersharing ini Ibu Irma bisa menemukan solusi dari permasalahan Ibu Irma. Nah, gimana kabar Bu Irma? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, tapi memang keadaan yang tadi tidak memungkinkan, betul sekali. Oke, kalau sebelum kita memulai diskusi kita hari ini, sebenarnya apa sih menjadi tujuan? Apa tujuan yang dihasilkan dari pertemuan kita hari ini?
Kalau dalam pembelajaran saya tadi, jujur Bu ya, setiap saya mengajar itu siswa itu sangat ribut. Saya nggak tahu alasannya itu apa seperti itu. Jadi saya bingung. Apa salah saya mengajar yang kurang menyenangkan atau bagaimana? Oke, jadi yang nanti yang ingin Ibu Irma hasilkan dari diskusi kita kali ini apa? Seperti apa? Tolong beri saya solusi Bu, bagaimana cara mengajar itu lebih menyenangkan supaya tidak ribut seperti itu. Oke. Terus hambatan yang Ibu Irma rasakan tadi itu salah satunya Ibu Irma sudah sebutkan ya, saat mengajar anak-anak ribut. Sudah disuruh tenang, ternyata masih ribut. Kalau saya boleh kasih saran nih, mungkin strategi mengajarnya itu tolong diubah supaya lebih menyenangkan. Dan anak-anak itu memang diberi ruang untuk mereka berkreativitas, sehingga memang mungkin anak-anak itu termotivasi dan tidak ribut dalam pelajaran Ibu Irma. Itu sih kalau menurut saya. Terus apa saja solusi yang dapat Ibu Irma pikirkan untuk kedepannya supaya anak-anak ini belajarnya itu lebih menyenangkan? Kalau menurut saya sih mungkin cara mengajar saya harus dirubah Bu. Tidak hanya ceramah saja tapi melibatkan siswa. Bagus sekali itu Bu Irma. Artinya nanti mau dijalankan ya. Iya. Terus strategi apa yang akan kamu lakukan untuk mencapai tujuan Ibu Irma? Yang pertama saya ingin melibatkan siswa, bagaimana siswa itu mempelajari pelajaran saya lebih menyenangkan. Terus yang kedua, kalau menurut saya sih, kalau untuk pelajaran bahasa Indonesia saya ingin belajar di luar Bu, supaya tidak hanya di ruangan kelas saja. Tidak menonton. Betul sekali Bu Irma. Jadi jangan hanya di dalam kelas ya, tapi bisa belajar di ruang kelas ya. Mempelajari pelajaran saya lebih menyenangkan. Terus yang kedua, kalau menurut saya sih, kalau untuk pelajaran bahasa Indonesia saya ingin belajar di luar Bu, supaya tidak hanya di ruangan kelas saja. Tidak menonton. Betul sekali Bu Irma. Jadi jangan hanya di dalam kelas ya, tapi bisa belajar di ruang kelas ya. Memang bagus sekali itu. Artinya memang nanti kita, Ibu Irma dan guru-guru lain boleh nih ya, yang punya kendala seperti Ibu Irma, bisa kita rubah strateginya ya, strateginya. Terus komitmen apa yang akan Ibu Irma jalankan dalam melaksanakan rencana ini? Yang pertama apa ya? Mulai dari diri ya pastinya. Saya diri sendiri, minta dukungan kepada guru-guru juga, terutama pada Ibu ya. Ibu sudah pengalaman sudah berapa tahun ya di sekolah. Terima kasih ya. Terus sama kepala sekolah juga. Kalau Ibu Mustika sendiri sih, kalau cara mengajarnya itu tadi jangan, kita mempunyai strategi masing-masing setiap guru kalau mengajar ya. Kita jangan terlalu sering marah, jangan terlalu sering tidak marah. Artinya memang lihat situasi dan kondisi. Tapi memang kita dituntut untuk mengajar dengan menggunakan strategi belajar yang menyenangkan. Apalagi sekarang ini pembelajaran kan harus berpihak pada murid Bu Irma. Jadi oleh karena itu memang anak-anak itu memang diharapkan mereka itu diharapkan aktif, bukan ribut ya. Aktif dalam tanda kutip, aktifnya tuh cara berpikir mereka, bukan ributnya itu seperti itu ya. Jadi yang nanti yang akan Ibu Irma libatkan dalam konsep perubahan kelas Ibu Irma tuh jadi muridnya ya dan gurunya seperti itu ya. Saya minta dukungan sekali kepada Ibu sama rekan-rekan guru yang ada di sini. Nanti coba Ibu Mustika bantu ya. Ibu Mustika, terima kasih Ibu Irma sudah mau bercerita apa menjadi solusi atau permasalahan dari Ibu Irma. Semoga dalam pertemuan kita kali ini Ibu Irma itu terbantu dan terpecahkan. Berarti syukur ya, alhamdulillah ya. Jadi dengan kita sharing seperti ini, masalah yang sudah Ibu tadi hadapi tadi di ruang kelas, saya juga tadi kaget kok kenapa bisa ribut kelasnya. Itu bisa dipecahkan permasalahannya. Dan step by step ya Bu Irma, nanti kita tetap Ibu Mustika pantau, guru, terutama Ibu Mustika nanti pantau supaya untuk kelas itu memang nanti berjalan dengan baik ya, seperti itu. Terima kasih Bu Irma atas waktunya. Good luck ya, semangat Ibu Irma. Oke Bu Irma. Terima kasih Bu. Sama-sama. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum Bu Dania. Salam Bu. Kayaknya lagi ada masalah nih. Iya, lagi ada masalah saya Bu. Kira-kira apa yang bisa Ibu cerita bantu? Mau cerita? Boleh Bu. Ya nggak apa-apa, siapa tahu dengan Ibu Dania cerita, masalah yang Ibu Dania hadapi bisa berkurang dan bisa menjadi solusi. Nah, kita bisa bersama-sama mencari solusi dari masalah yang ada di dunia. Terima kasih banyak Bu. Ya nggak apa-apa Bu Dania, kita saling membantu. Oke Bu Dania, nanti kita luangkan waktu ya. Permisi Bu. Oke, assalamualaikum Dania, silakan masuk. Salam Bu. Gimana nih kabarnya hari ini? Sepertinya kurang baik Bu. Oh, ya, ada apa? Kok boleh Dania cerita nih ke Ibu kita, tapi sebelum kita masuk ke ke permasalahan yang Ibu Dania hadapi sekarang, apa sih yang menjadi tujuan Ibu Dania dalam diskusi kita hari ini? Saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi Bu, supaya saya bisa merasakan lega. Oke, ya bagus sekali ya. Karena permasalahan itu jangan terlalu berlarut ya Bu Dania ya. Iya, benar. Memang permasalahan itu harus kita selesaikan. Baiklah, sekarang silakan Ibu Dania ceritakan nih apa yang menjadi masalah Dania. Jadi gini Bu ceritanya, kemarin kan saya disupervisi oleh pengawas. Nah, pada saat supervisi itu pengawas mengomentari cara mengajar saya karena saya tidak menggunakan buku teks. Padahal saya menggunakan bahan-bahan ajar lain yang lebih kontekstual. Begitu Bu. Terus yang Ibu Dania hadapi, hambatan apa yang Ibu Dania hadapi dalam permasalahan ini? Jadi ketika saya menjawab alasan saya, sepertinya pengawas kurang menyetujui pendapat saya Bu. Jadi saya merasakan tidak enak pada pengawas. Jadi pengawas itu merasa tersinggung ya, Iya, sehingga dia melaporkan hal itu kepada kepala sekolah. Iya, itu yang saya takutkan Bu. Jadi saya takut pengawas melaporkan itu kepada kepala sekolah. Ya, jadi kira-kira nih dari permasalahan Ibu Dania, apakah ada solusi dari permasalahan yang lagi Ibu hadapi sekarang? Sepertinya saya akan menemui kepala sekolah untuk menjelaskan alasan saya mengajar seperti itu di kelas, supaya kepala sekolah tahu alasannya. Seperti itu bagus juga ide dari Ibu Dania. Saya sangat mendukung sekali apa yang menjadi ide dan tujuan dari Ibu Dania, karena merubah ya, tidak apa-apa seperti itu. Terus strategi apa yang akan kamu lakukan untuk mencapai tujuanmu? Setelah saya menghadapi kepala sekolah, menjelaskan permasalahan saya, kedepannya mungkin saya akan menggunakan buku teks juga di pelajaran di kelas, supaya saran dari pengawas itu dapat saya laksanakan. Nah, jadi selain dari buku teks seperti digunakan, Ya. tapi dari media-media lain juga boleh ya. Iya, saya gunakan Jadi dari juga. internet boleh Ibu ya, seperti Iya. itu bisa ditambahkan ya. Oke, bagus sekali. Terus komitmen apa yang Ibu akan jalankan untuk melaksanakan rencana aksi ini? Saya akan menggunakan media-media lain seperti dari internet, buku teks juga, gitu. Bagus sekali. Terus siapa saja sih yang dapat membantu Ibu Dania dalam menjalankan aksi ini? Saya rasa kepala sekolah dan guru-guru lain itu berperan penting untuk membantu saya Bu melaksanakan komitmen yang akan saya lakukan. Oke, jadi berkoordinasi ya dengan Iya. guru-guru dan kepala sekolah. Iya Bu. Oke, bagus sekali ya rencana aksi ke depan Ibu Dania. Namanya kita, setiap orang kan ada kekurangan dan kesalahan. Iya Bu. Oh, baiklah Ibu Dania sudah menemukan solusi dari permasalahan Ibu Dania. Iya. Saya harap dengan kita secara berbincang-bincang, Ibu Dania itu sudah merasa lega ya, sudah sedikit berkurang rasa bebannya seperti itu. Gimana Ibu Dania? Alhamdulillah Bu, saya sudah merasakan lega sekarang. Oh ya, alhamdulillah. Ya nanti kalau Ibu Dania ada permasalahan boleh nih nanti masuk ke ruang Bu Mustika, cerita-cerita, sharing. Ya siapa tahu dengan ini nanti kita bisa saling membantu. Iya Bu, terima kasih Bu, baik sekali. Iya, sama-sama Ibu Dania. Makasih ya Bu, Iya. saya mohon izin keluar dulu. Oke, silakan. Nah, itu tadi model coach yang saya selesaikan dalam berbagai kasus ya. Jadi model coach yang saya gunakan adalah menggunakan model Tirta, di mana T sebagai tujuan, I sebagai identifikasi, R sebagai rencana aksi, dan T sebagai tanggung jawab. Jadi dari model Tirta inilah kita dapat menyelesaikan sebuah masalah dan kasus
dengan mengajak kuci itu untuk berpikir supaya mereka bisa menyelesaikan masalah mereka sendiri dengan baik. Tirta artinya air. Air itu diibaratkan mengalir dari hulu ke hilir. Air mengalir sesuai dengan tempatnya. Jadi murid kita ibaratkan seperti air. Jadi tugas kita sebagai guru hanya mengarahkan dan mengeluarkan sumbatan-sumbatan jika itu terjadi pada air tersebut. Jadi disinilah peran guru untuk siswa itu belajar menjadi diri mereka sendiri dan menuntun mereka menyingkirkan sumbatan tersebut. Bagaimana caranya? Itu dengan keterampilan coaching. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.